Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai seluruh hamba-hamba yang telah menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka buktikan keimananmu itu kepada Allah dengan cara meningkatkan takwa yang serius, yang sungguh-sungguh, dan jagalah ketakwaan itu selama hidup. Jangan sampai wafat kecuali menjadi pribadi yang tunduk, patuh, dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, dalam kerangka meningkatkan takwa itu, kita mencoba untuk memahami kembali pedoman berkehidupan yang tertuang dalam Al-Quran dan juga dicontohkan dalam sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita namai kajian kita dengan nama Aqsa Al-Quran Sunnah Solution. Alhamdulillah, di pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan untuk mengkaji surah Al-Baqarah di ayat ke-41, dan itu masih terkorelasi pembahasannya dengan ayat 40 perihal awal mula dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada masyarakat Madinah yang heterogen, dan di antara mereka itu ada komunitas Yahudi. Dan ayat ini memberikan gambaran kepada kita tentang interaksi pertama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibimbing oleh Al-Quran dari awal pembuka Al-Quran di surah Al-Baqarah ini. Bagaimana kita diberikan gambaran tentang karakteristik komunitas Yahudi pada masa itu, dan juga dari karakteristik ini kita diberikan pesan-pesan yang kuat bagaimana cara beradaptasi, cara bergaul jika kelak kemudian hari menemukan generasi yang bersinggungan atau beririsan dengan aktivitas-aktivitas mereka. Dan tentu keadaan saat ini, walaupun kita baik, tapi dunia dalam keadaan tidak baik-baik saja. Dan bila terpusat kemudian keadaan saat ini ke Palestina, maka sungguh banyak pelajaran besar yang kita dapati dari peristiwa saat ini. Yang dari semua pelajaran itu, jika kita sering membangun kedekatan dan interaksi yang positif dengan Al-Quran, saya katakan positif dalam arti konsistensi kita untuk mau membaca, mengkaji, memahami, serta berkomitmen mengamalkan apa yang telah kita kaji dan pahami dengan baik itu, kita akan temukan bahwa tidak ada satupun keterangan yang terbukti kebenarannya, yang mutlak kebenarannya, kecuali kebenaran yang tertuang dalam Al-Quran. Untuk itu teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan supaya bisa mengetahui lebih dalam dan korelasi yang terjadi saat ini pada situasi global, khususnya yang terpusat saat ini secara spesifik di Palestina. Kita bisa mendapati bagaimana nanti karakter-karakter Yahudi yang kemudian dengan itu bisa terlestarikan, terwariskan pada generasi setelahnya. Kemudian kita juga bisa mempelajari bagaimana karakter manusia di dunia ini pada umumnya ketika mendapati situasi-situasi bukan hanya dalam konteks keagamaan, tapi juga dalam konteks kemanusiaan. Seperti apa sungguhnya keadaan manusia, dan di situ nanti ada ujian kemanusiaan, ujian keimanan, ujian penghambaan, termasuk ujian intelektualitas dan sebagainya. Dan di titik itulah kemudian bagaimana kita bersikap sebagai seorang Muslim yang mendapatkan bimbingan abadi dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita kembalikan Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-42. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo antum ta'lamun. Baik, wa la talbisul haqqo bil batil, dan janganlah kalian orang-orang Yahudi, maksudnya yang hidup di era Nabi sallallahu alaihi wasallam, memanipulasi kebenaran dengan mencampur adukannya melalui kebatilan. Wa taktumul haqqa, lantas engkau menyembunyikan kebenaran sejati itu. Wa antum ta'lamun, sedangkan engkau mengetahui hakikat kebenaran. Teman-teman, sebelum sampai ke ayat ini, ada baiknya kita mengingat intisari pembahasan, khususnya 2 edisi ke belakang saat kita memulai membahas ayat ke-40. Di ayat itu insya Allah saya sedikit merinci bagaimana perjalanan Yahudi itu sampai ke Madinah, yang sesungguhnya mereka bukan penduduk asli di Madinah, ya, bahkan bukan penduduk asli di Yathrib, nama sebelum Al-Madinah Al-Munawwarah, ya. Saya sebut bahkan untuk mengembalikan kepada sejarah awal. Singkatnya, seperti teman-teman kalau kaji kembali, lihat di playlist kajian Aqsa yang edisi Al-Baqarah ayat ke-40. Saya pernah menjelaskan, insya Allah ada kajian yang cukup mendalam di situ.
secara cepat saja sekitar tahun 135 ya Masehi. Kemudian saat Romawi di bawah kepemimpinan Kaisar Herdian menguasai wilayah bumi Syam. Ya, jadi nanti ada Mesir yang dikuasai, kemudian juga Syam dikuasai. Di wilayah Syam ini yang sekarang sering saya katakan ada 4 negara yang berada di situ, yaitu ada Yordania, kemudian ada Lebanon, ada Syria, dan Palestina. Nah, di wilayah inilah kemudian saya spesifikasi highlight di wilayah Palestina khususnya. Maka pada masa itu diupayakan orang-orang Yahudi yang juga sebelumnya berada di situ, telah tinggal, telah menetap ya dari warisan generasi-generasi sebelumnya, khususnya di era-era peralihan dari umatnya Nabi Isa alaihi salam. Jadi Nabi Isa itu kalau ditarik ke atas itu sampai ke nasabnya sampai ke Yahuda. Ya, satu anak di antara anak Nabi Yakub alaihi salam. Dari yang 12 itu yang saya pernah bahas sebelumnya. Jadi nanti urutan akhirnya yang menjadi Nabi dan Rasul adalah Nabi Isa alaihissalam. Lalu kemudian teman-teman sekalian kembali ke 135 Masehi saat dikuasai oleh Romawi, maka orang-orang ini kemudian diusir, ya ada juga yang dieksekusi dan sebagainya. Nah, ini tentu menunjukkan satu sejarah yang unik bahwa komunitas Yahudi ini sesungguhnya tidak memiliki satu kerukunan ya dengan komunitas Romawi, sehingga kalau kita lihat peta sejarah menunjukkan bahwa mereka ini di Eropa ini ya, banyak sejarah membuktikan kepada kita, dan kalau kita urut juga sangat jujur sejarah menyampaikan bahwa mereka banyak terusir, ya kan, bahkan diburu dan seterusnya. Dan ini kembali ke masa lampau tahun 135 Masehi khususnya, sehingga mereka memutuskan untuk keluar. Ya, karena di antara mereka juga ada yang mencoba untuk memberontak. Ya, ada yang mencoba untuk memberontak kepada Romawi sehingga mereka dikejar, ya sebagian dieksekusi, ya sebagian dipersekusi, dan dari sebagian yang mencoba untuk membebaskan diri itu kemudian berkumpul dan merumuskan setelah berkonsultasi dengan rabi-rabi mereka, itu kan, tokoh-tokoh agama rohaniawan mereka, dan menyampaikan bahwa di dalam berita kitab Taurat yang diwariskan kemudian kepada Injil Nabi Isa alaihissalam, karena nanti dari Tauratnya Musa alaihissalam, itu kan, sampai kemudian ke masanya Isa alaihissalam, itu ada bagian-bagian syariat yang disempurnakan sesuai dengan eranya, ada bagian-bagian informasi yang terus diviralkan bahkan dari nabi-nabi sebelumnya. Di antara itu adalah tentang kehadiran seorang nabi agung, seorang nabi penutup, nabi yang sangat istimewa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di 2 pertemuan lalu saya pernah menyampaikan berita di isi kitab-kitab baik Taurat ataupun Injil yang menyampaikan bahwa nabi ini akan lahir dari satu tempat, kan, dengan tanda-tanda tertentu, bahkan sangat spesifik sekali bagaimana tanda kenabian di punggungnya, tempatnya seperti apa lahirnya, sampai kemudian beliau juga akan berhijrah. Ya, akan berhijrah. Ini nanti dikonfirmasi baik dalam garis Yahudi ya sampai dengan ke atas dari generasinya Taurat, ataupun juga garisnya Nasrani dari kembali ke kitabnya Injil, gitu kan, akan ditemukan. Dan dalam Injil ini sangat terbukti bahkan di wilayah Makkah Al-Mukarramah ketika Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha mengonfirmasi kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada saudaranya, yaitu Waraqah bin Naufal, yang pada masa itu adalah seorang pendeta Nasrani yang mendedikasikan hidupnya untuk menyalin Injil pada masa itu. Dan di situ sangat diakui tentang nubuat, ya, ramalan tentang datangnya kenabian, Rasul penutup, dan semua cirinya terpenuhi pada Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau kemudian memutuskan untuk bersyahadat ketika mengamati dan mendapatkan semua hal yang terkait dengan tanda kenabian terpenuhi pada diri Nabi Muhammad SAW. Maka kata-kata viral yang diabadikan dalam sejarah bahwa saya kalau masih hidup dan mampu membela Anda, ya saya akan berada di barisan Anda ketika Anda diusir ya dari Mekah ini, dari tempat dilahirkan dan tumbuh berkembang. Maka Nabi SAW mengonfirmasi apakah saya akan juga diusir, ya kan? Kemudian beliau menyampaikan, ya itulah fitrahnya para nabi kemudian untuk berhijrah, dan mudah-mudahan saya masih diberikan kekuatan walaupun dalam kondisi yang sepuh ini. Kurang lebih demikian kalau kita bahasakan, dialih bahasakan untuk memudahkan pemahaman kita saat ini. Jadi teman-teman sekalian, tentang kenabian Nabi Muhammad SAW itu sudah viral, baik di Injil ataupun ke atasnya ke Taurat, kan? Sangat viral, sehingga mereka memiliki harapan dari informasi itu. Mudah-mudahan ya ketika mereka keluar dari wilayah Syam yang dikuasai Romawi pada masa itu, akan mendapatkan seorang nabi agung ini sehingga mampu mengembalikan keadaan, membimbing mereka, karena
Di kitab-kitab mereka diinformasikan bahwa Nabi ini akan membawa kekuatan umat yang sangat besar, kemudian juga menghapuskan kezaliman, membawa cahaya, menutup kegelapan dan sebagainya ya. Sehingga mereka punya harapan yang besar terhadap Nabi Muhammad SAW. Tapi menariknya begini, seperti sering saya katakan, mereka mengetahui bahwa Nabi ini akan dipersekusi, kan? Kemudian dipaksa untuk hijrah, diusir dari tempat beliau lahir, tumbuh dan berkembang ke tempat yang lebih baru, yang lebih tenang, diterima dengan baik, yang namanya kemudian digambarkan tanda-tandanya sehingga ditemukanlah Yathrib itu. Ya, maka mereka alih-alih datang ke Mekah, ya, memastikan kelahiran Nabi yang ditunggu itu, ternyata datangnya malah ke Yathrib, ke Al-Madinah Al-Munawwarah, dan ngambilnya daerah utara lagi, daerah yang subur pada masa itu. Jadi memang di sini sudah menunjukkan di antara karakteristik yang terwariskan bahkan sejak eranya Nabi Musa alaihissalam. Kalau teman-teman ngaji di surah Al-Maidah itu kita akan temukan di awal-awal ya. Kalau kita masuk ke ayat khususnya dari 21, kemudian 22, 23, kita akan temukan satu karakteristik yang unik ya, sampai bahkan ke ayat 24-nya ketika mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa alaihissalam, dari selesainya Firaun dihempaskan ya, bahkan di dalam pandangan mereka, lalu dibimbing oleh Nabi Musa alaihissalam atas wahyu yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki tempat terbaik bagi mereka, yang di situ mereka akan tinggal dengan aman, yaitu di bumi Baitul Maqdis ya, Ardul Muqaddasah, yaitu di bumi Palestina sekarang ini. Nah, yang paling menarik adalah teman-teman sekalian, yaitu komen mereka ketika diajak itu padahal tinggal masuk saja ya. Maka mereka mengatakan inna fiha qauman jabbarin. Ya Musa, di sana itu ada orang yang kuat-kuat, galak-galak gitu kan. Nah, kami ini tak mampulah masuk ke sana. Ya, dan kalimat yang paling viral bahkan dilestarikan dalam Al-Qur'an adalah fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Ya, kalau gitu kamu aja yang masuk duluan dengan Tuhan kamu ya, taklukkan dulu itu, nanti kalau udah menang kasih tahu kami. Ya, nanti kalau kami sudah dapat informasi kita masuk sama-sama. Nah, ini hal seperti ini sebetulnya sudah mengakar pada jiwa-jiwa kalangan-kalangan Bani Israel, kalangan-kalangan Yahudi ini di masa-masa lalu, sehingga itu terbawa, suasana itu terbawa. Nanti satu saat saya akan menjelaskan bagaimana pengaruh penindasan yang dilakukan oleh Firaun memberikan satu pengaruh kepada mental yang sangat kuat. Jadi mentalitasnya pada masa itu berubah dan melahirkan karakteristik yang sangat beragam. Dan itu bisa menjadi teori kekinian kalau dibahas dari segi psikologi, bahwa orang-orang yang tertindas, terjajah dalam durasi yang cukup lama itu akan tercipta keragaman masyarakat yang mewarisi karakter yang berbeda-beda. Dan di antara karakter itu, yang paling berbahaya adalah mewarisi karakter-karakter penjajah itu sendiri. Nah, dan ini nanti yang terjadi salah satunya kepada Yahudi. Nah, ini sudah menjadi bagian hukum umum yang bisa kita gali, termasuk nanti saat Negara Kesatuan Republik Indonesia ini merdeka, kita akan melihat bahwa saat para pejuang kita itu mencoba berjuang dengan sungguh-sungguh melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, kita akan dapati bahwa di antara anak cucu bangsa itu bahkan ada yang berkolaborasi dengan penjajah dan seterusnya, bahkan kekinian ada yang mewarisi sifat-sifat itu walaupun setelah kita mendapatkan kemerdekaan. Kembali lagi supaya tidak terlampau melebar, maka sifat ini dibawa alih-alih mereka menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW, kelahirannya, pertumbuhannya, perkembangannya, bahkan membantu perjuangan Nabi sehingga membersamai untuk hijrah. Padahal mereka tahu sendiri di kitab itu ya, di kitab mereka disebutkan sangat tahu, tapi mereka hanya menanti kenyamanannya saja. Persis seperti yang terjadi di era Musa alaihissalam. Jadi mereka mengatakan ya sudah, ya, mereka keluar dari bumi Syam, dari Palestina khususnya, kemudian menuju ke Yathrib. Itu sekitaran di tahun 135 Masehi. Sudah bergeser, berarti itu jauh sekali ya, dari era sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW di 571 Masehi. Jadi generasi itu menyiapkan diri, kemudian bergerak, datang ke Yathrib, dan datangnya itu di wilayah utara, wilayah suburnya, kan selatannya itu gersang, ya, tandus dan seterusnya. Tapi pernah saya sampaikan dalam satu kajian di Al-Azhar yang menerangkan tentang Yahudi akhir zaman, bagaimana kalau kita mendekat kepada Allah yang maha menguasai segalanya, itu bahkan bisa merubah keadaan hidup kita, bahkan bumi tempat kita berpijak yang tandus pun itu bisa menjadi subur, teman-teman. Dan ini sudah viral, banyak ayat sekali ya, termasuk Mekah yang tandus itu bisa berkah sampai dengan sekarang. Ya, yang sekarang ada Masjid Nabawi dan kisarannya itu daerah, ini kan daerah selatan, daerah yang tandus, kering dan seterusnya. Yang suburnya itu di utara. Ya, yang suburnya di utara, yang dulu dikuasai oleh Yahudi. Sekarang berbalik.
Yang selatan yang hidup, yang berkah, yang baik, yang berkembang, justru yang utaranya sekarang yang menyisakan puing-puing sejarah. Bahkan nanti bentengnya Ka'ab bin Ashraf itu masih bisa diakses sekarang reruntuhannya. Ya, untuk menunjukkan kesan bahwa pada hakikatnya Allah pemilik segalanya. Manusia itu sehebat apapun, ya tetap tidak akan mampu menumbangkan kedaulatan Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta. Jadi kalau kita ngaji sampai ke Al-A'raf nanti insyaallah kalau Allah kehendaki, di ayat 96 jelas dikatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau satu penduduk negeri itu pendekatannya kepada Allah itu baik, imannya kuat, takwanya meningkat, Allah sampaikan, saya buka kata Allah semua pintu keberkahan dari langit dan bumi. Kan yang punya berkah itu Allah. Kan? Yang punya kuasa Allah, yang punya rezeki Allah. Kenapa kita disibukkan dengan keadaan dunia, kan? Yang menurut kita mungkin memandang ini nggak ideal, ini nggak mungkin. Kalau sudah tahu itu nggak ideal dan nggak mungkin, kenapa kita tidak lari kepada yang maha pasti? Meminta, yang menjadikan segala sesuatu berubah bahkan tanpa batas, kan? Nah, kembali ke sini. Jadi ketika mereka kemudian datang ke Yathrib ini dan berkembang, saya pernah sampaikan ada 3 suku besar, baik dari mulai Bani Qainuqah, Bani Nadhir, dan juga Bani Qainuqa, kan? Dan saya sudah pernah sampaikan kepada Anda, jadi tak perlu saya deskripsikan lagi tempat-tempat mereka masuk yang di dalam kota, kan? Ada yang ke pinggiran, ada di bagian batas-batas tertentu. Itu mereka sudah datang membentuk koloni, menjadi komunitas, bahkan juga mereka punya sayap-sayap militer. Itu ketika sudah mulai eksis di sana, 2 hal yang mereka kemudian siapkan. Nanti kita akan gali dengan lebih dalam. Dan 2 hal ini, tolong highlight baik-baik, itu terwariskan sampai dengan kini. Ya, mereka mengupayakan dan menyiapkan bagaimana menguasai bidang ekonomi, ya kan? Sehingga mereka akan melihat ya bagaimana praktek dagang yang berlangsung di Yathrib pada masa itu, apa peluang-peluang yang bisa dikooptasi dan dimonopoli, selalu begitu. Ya, sehingga mereka tumbuh berada di atas dan menjadikan ya semua pesaing-pesaing itu tumbang ke bawah. Itu sudah fitrah dalam perjalanan kehidupan mereka. Lalu yang kedua, bagaimana menguatkan sisi ekonomi itu dengan membangun satu basis militer yang kuat. Sehingga nanti dalam setiap suku yang besar tadi yang 3, kan nanti di bawahnya ada 12 suku lagi yang lain, ya. Yang 3 ini yang paling besarnya tadi ya, Bani Qainuqa, Bani Nadhir, dan Bani Qainuqah, itu sudah punya kurang lebih 700 orang sayap militer sendiri pada masa mereka kemudian tumbuh dan berkembang serta eksis di Yathrib yang kelak dikenal dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan mereka di wilayah utara, nanti wilayah selatannya khususnya yang dari Yaman, kan, yang juga mereka sudah cukup lama datang ke sana, dan nanti menurunkan 2 suku besar. Di antaranya yang eksis ada suku Aus dan Khazraj yang menjadi pesaing dalam bisnis ya di bidang ekonomi, yang kelak kemudian diprovokasi 2 suku besar ini sehingga selalu bertikai dan tidak pernah akur, dan di era Nabi SAW lah kemudian 2 suku ini bisa didamaikan. Nah, secara singkat itu yang teman-teman pernah kita uraikan kondisinya di pertemuan yang lalu, bagaimana eksistensi Yahudi itu bisa berada di Al-Madinah Al-Munawwarah sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Jadi singkatnya, mereka itu sesungguhnya ada di Madinah untuk menunggu Nabi dan mengharapkan kemudian dari semua keistimewaan yang melekat kepada sosok Muhammad SAW sebagai seorang Nabi dan Rasul. Sayyidina Muhammad SAW dengan kerasulannya, dengan kenabiannya, diharapkan oleh mereka mampu mengangkat mereka kembali kepada kejayaan, kemuliaan, dan menguasai alam, menguasai dunia. Ya, ini poinnya gitu. Tapi ternyata realita yang muncul, nah ini poinnya, ya, yang penting untuk digarisbawahi. Allah itu hanya mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jadi kalau harapan itu disertakan dengan keinginan yang menggebu dan bersumber dari nafsu, itu besar kemungkinan pasti akan Allah luruskan. Akan Allah luruskan, karena sifat doa itu mengabulkan apa yang dibutuhkan, bukan memberikan apa yang diinginkan. Itu sifatnya. Karena tidak semua keinginan itu menjadi kebutuhan. Nah, teman-teman sekalian, dari ayat-ayat terkait itu sudah pernah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Misalnya ada di Al-Baqarah ayat ke-89, kan? Kemudian juga nanti ada diteruskan lagi di Al-Baqarah di ayat 101 misalnya. Nanti ada urutan-urutan saat kita akan temukan bagaimana mereka menunggu kitabnya, mereka menunggu rasulnya, dan sebagainya. Balik ketika ditemukan realitas bahwa yang datang ini seorang nabi, seorang rasul, benar mereka mengakuinya. Karena semua tanda-tandanya jelas, sesuai dengan apa yang tertuang di kitab mereka, ya, di dalam Taurat sebelumnya, dalam Injil juga dituangkan, semuanya spesifik, sama, serupa, 100%, itu perfect, sesuai semuanya. Tapi yang tidak sesuai adalah harapan mereka terhadap Nabi itu, harusnya keinginan mereka itu silsilahnya tersambung kepada
silsilah Nabi Ishak ya alaihi salam, jalurnya yaitu jalur dari Yakub alaihi salam ke Ishak alaihi salam dan ke Ibrahim alaihi salam. Ternyata yang tersambung dari jalur mulia Nabi terakhir ini adalah jalurnya Nabi Ismail alaihi salam yang melahirkan kemudian Nabi penutup di akhir itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadikan komen mereka begitu viral sampai di kitab-kitab tafsir ini kita dapatkan. Ya, misal ini ada kitab tafsir yang cukup klasik ya. Cukup klasik ini kitab tafsirnya Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ini teman-teman sekalian, ya. Jami'ul Bayan ya an ta'wil ayatil Quran. Ini sangat tafsir awal-awal, sangat klasik sekali, tafsir salaf ya. Periode setelah tafsirnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang Tanwirul Mikbas. Jadi di kami ini ada tafsir klasik, ada yang kontemporer. Jadi kenapa saya cantumkan yang klasik untuk memberi kesan bahwa dari dulu itu sudah viral kalimat itu. Ya. Jadi kan ini agak dekat-dekat nih ke era Nabi Muhammad SAW kan. Ibnu Abbas itu kan ya selain juga ahli baitnya Nabi gitu kan, juga beliau itu murid terbaiknya Nabi SAW dalam Al-Quran ya, yang rumahnya bahkan dekat dengan rumahnya Nabi SAW di Makkah Al-Mukarramah. Teman-teman, di Bekasi waktu Indonesia bagian Barat sudah masuk waktu adzan. Sebelum saya jeda, saya bacakan dulu kisah viralnya. Wa kana udhuhum yaquluna Muhammadun nabiyyun mab'utsun illa annahu mab'utsun ila ghairina. Itu kata-kata viralnya. Apa maksudnya dengan kalimat ini dan apa hubungannya dengan propaganda yang harus kemudian dikaji, dipahami dan diwaspadai? Kita akan lanjutkan pembahasan itu setelah menunaikan salat Isya berjamaah. Izin jeda sejenak. Kita tunaikan salat Isya, ini waktu Indonesia bagian Barat di Bekasi. Lantas kita akan sambungkan kembali setelah menunaikan salat Isya berjamaah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal falah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La